ya Mas kerja di pabrik iki. Udah gajinya gede, terus dapat tempat tinggal. Tapi warga sekitar pabrik kan udah gak ada yang mau lagi kerja di sini. Emang kenapa Mas? Apakah sebaiknya penggilingan ditunda dulu tak? Dia hanya salah satu korban dari kemarahan kerajaan Demit. Menurut sampean, apa sing nggarai para Senggala iku murka? Ada pelanggaran yang lebih besar lagi yang kita belum tahu. Ayo, Wat. Jangan nengok ke belakang. Wi, kok Demite sing ngompol, Wi? Tak lama lagi, film berjudul Pabrik Gula bakal hadir di layar sinema mengangkat cerita mistos dan mistis yang viral di thread media sosial X. Dialami langsung oleh para buruh di sebuah pabrik gula tua yang telah lama terbengkalai. Syutingnya pun disebut penuh misteri dan ketegangan. Seperti apa? Angelina Dewi berbagi fakta langsung dengan para pemain film Pabrik Gula. Pabrik Gula, satu lagi film berlatar kisah horor yang autentik dengan sentuhan budaya bakal hadir. Pastinya penuh misteri. Nah, sebelum nonton filmnya kita ngobrol dulu nih sama pemeran-pemerannya, sama bocorannya. Katanya di balik layarnya aja itu udah bikin bulu kuduk berdiri. Erika Carlina dan juga Benedictus Siregar. Ya, Halo. Dan ini kan salah satu film dari sederet thread yang di-post sama Simple Man ya. Iya. Sebetulnya Pabrik Gula ini kisahnya menceritakan tentang apa, Erika? Sebenarnya kalau yang diceritakan Simple Man, pasti kan di sini pendukung atau pembaca atau penggemarnya Simple Man kan banyak banget ya. Jadi pasti sudah mengikuti cerita Pabrik Gula ini udah lama. Jadi sebenarnya ini film yang ditunggu-tunggu banget. Gitu. Ceritanya yang diambil dari kisah nyata yang memang sangat melekat sekali dengan buru-buru pabrik ya, buru-buru pabrik tebu gitu kan. Dan yang bisa diceritakan memang di sini lebih ke terornya gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bisa banyak cerita tentang apanya di dalam karena takutnya banyak spoiler dari awal sampai akhir. Gitu. Karena memang berasal dari kisah rakyat gitu ya. Yes. Kamu sendiri membuktikan nggak di lokasi syutingnya sendiri apa yang kamu rasain nih? Kalau cerita rakyat, ngebuktiinnya itu dari waktu kita sempat ada waktu ini ya Ben, kemana ngetes sebelum syuting, Amin 1 itu kita berkunjung ke rumah warga yang memang kebanyakan kerjanya sebagai buruh pabrik gula. yang notabene emang tinggal juga di situ. Jadi kita mencoba cari tahu gitu kan, terus kita cross check juga, kita riset juga, oh ternyata begini. Tapi kalau lokasi syutingnya memang real di pabrik gulanya. Cuman kalau tempatnya di mana masih rahasia ya. Pokoknya di pabrik gula asli. Ya ini kan karena cerita horor pastinya di baliknya juga banyak cerita-cerita lainnya. Kalau misalkan Erika sendiri tadi aku dengar kamu sempat ketempelan. Ini bener nggak sih? Kalau ketempelan itu mungkin awalnya aku nggak tahu kalau itu ketempelan ya. Karena memang pulang selesai syuting itu subuh 2:30. Terus aku tidur itu keadaan badannya udah tengkurap gini. Tengkurap terus aku nggak bisa dibalikin badannya. Jadi menggigil terus dipanggilin dokter. Sama dokternya juga pengen diobatin kan. Pengen ditensi, terus juga pengen diinfus, pengen disuntik. Tapi tetap badan aku tengkurap gini. Nah katanya ada Om Hao, kalau penonton tahu Om Hao itu ngasih tahu kalau yang nempel di badan aku tuh ular, kayak siluman ular besar. Kamu sadar nggak sih waktu di ini? Enggak sih. Sadar dalam arti apa nih? Waktu kamu kayak gini, posisinya kamu sadar? Sadar aku kayak gini nangis-nangis. Nggak bisa gerak? Gerak bisa tapi nggak bisa telentang. Oh, Nggak, oke. ada sih videonya. Gitu. Kalau Benny sendiri ngelihat nggak waktu Erika kayak gitu tuh? Kebetulan aku yang nempelin Erika. Nggak bisa. Oke. Berarti udah klarifikasi dong ya? Tadi ke dokternya berarti nggak? Udah minta maaf habis syuting langsung maaf. lama Erika ya itu aku gitu. Oh iya. Aku sih paling ini sih di situ juga ada kesurupan juga. Kita lihat bareng-bareng karena emang adegannya lagi banyak orang, ekstrasnya semuanya ada di situ, dan yang kesurupan ekstrasnya kita harus nyembuhin ekstrasnya dulu, beberapa kru gitu. Jadi
Itu yang aku lihat langsung. Yang bikin paling merinding bisa di-spill nggak nih? Apa kira-kira ceritanya nih? Yang bikin merinding banyak sih, nggak perlu diceritain karena lokasinya asli di situ dengan segala macam mitosnya. Orang yang tahu lokasinya ternyata di situ ya, maksudnya kayak, oh ternyata syuting pabrik ini kan angker banget, ini kan sudah ada udah ada ceritanya, udah ada historinya lah gitu. Dan waktu kita dikasih tahu juga, syuting kita kan sampai subuh ya. Dari malam biasanya mulai. Iya dari malam, ngerasanya sih udah nggak enak aja sih. Cuman ya kebantu sama teman-teman juga, kita saling bercanda-bercanda aja. Spill dikit dong, katanya Erika ini kan sempat ada adegan ataupun acting di lokasi yang cukup beresiko ya. Seperti apa Erika? Beresikonya karena lokasi, terus juga kita syuting ini kan sama Mas Awi ya. Mas Awi itu memang terkenal dengan perfeksionisnya, semuanya serba teknis. Nggak cuma kita aja yang diseling, kameranya juga diseling. Resikonya itu karena kita syuting yang banyak mesin-mesin yang udah besar-besar banget. Terus juga kita ada satu lokasi yang emang tidak boleh dibuka. Itu di bagian gedung bagian belakang banget. Jadi udah berapa kali orang datang pengen dibuka nggak dibolehin. Kebetulan di film kita di Pabrik Gula kita diperbolehkan untuk syuting di situ. Dan itu adalah lokasi yang memang sebenarnya terjadi kebakaran. Jadi waktu awal kita datang itu semuanya masih bekas-bekas kebakarannya masih ada. Tentunya dengan tempat yang juga angker, banyak tantangan dong bagi kalian dalam acting di sana, di lokasinya ya? Iya, pasti, betul ya? Pasti. Tapi kita akan tahan dulu karena kita akan jeda, kami akan kembali sesaat lagi.